STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada segenap sahabat Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan yang Lun Tuan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini dan menjelang siang kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di ruang dengar kita ini, Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, untuk melanjutkan pelajaran rutin kita, kitab Matan Kitab Tauhid, yang membahas pembahasan seputar tauhid dan akidah. Dan Nabi SAW bersabda, man asbahas aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahud dunya bihdzafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia merasa aman terhadap dirinya, tidak sedang ketakutan, kekhawatiran akan dibunuh, akan diculik, akan dirampok, wa mu'afan fi jasadih, dan sehat anggota tubuhnya, tidak sedang terserang kanker, tumor ganas ataukah penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Wa indahu qutu yaumih, meskipun dia hanya memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu saja, maka seolah-olah ia telah diberikan dunia beserta isinya. Maka alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan tiga nikmat ini kepada kita pada kesempatan kali ini. Dan tentunya lebih dari itu adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah Rasulullah SAW. Karena sebaik-baik nikmat, dan dia merupakan pertanda cinta Allah Jalla wa'ala kepada hambanya, adalah nikmat agama, nikmat iman dan amal saleh. Di dalam riwayat yang sahih, Nabi kita SAW bersabda, Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'ti din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Maka ia bukan pertanda cintanya Allah kepada hambanya. Wala yu'ti din illa man yuhib. Adapun nikmat agama, nikmat berada di atas tauhid, akidah yang lurus, dijauhkan dari kesyirikan dan berbagai khurafat, nikmat menjalankan ibadah dengan sunnah Rasulullah SAW, bukan dengan cara-cara bid'ah atau hawa nafsu, dan nikmat kesalehan, kemudian Allah jauhkan ia dari berbagai maksiat kepadanya. Ini adalah nikmat yang Nabi katakan, wala yu'ti din illa man yuhib. Tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Seandainya seseorang mati dalam keadaan kelaparan, kehausan, tidak berpakaian dan tidak memiliki nilai-nilai dunia sedikit pun, seandainya itu mungkin terjadi pada seorang hamba, tetapi dia mati membawa Islam, membawa tauhid dan membawa sunnah Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah membawa sesuatu yang lebih baik, lebih mahal dan lebih berharga daripada dunia beserta isinya, dan dengannya dia akan mendapatkan ridha dan syurganya Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, di dalam surat Yunus. Katakanlah, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka gembira, karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Tidak sedikit dari ulama tafsir menjelaskan, kata Imam Ibnu Qayyim, bahwa ini maksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat tauhid dan nikmat sunnah yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan.
Maka seyogyanya seorang bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dan bergembira atas nikmat tauhid dan nikmat sunnah yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepadanya, bukan justru minder, tidak pede, tidak percaya diri dengannya, atau bahkan menyalahkan hidayah tauhid dan sunnah yang Allah berikan kepadanya atas pergi atau hilangnya sebagian dunia dari dirinya. Dan hendaknya dia yakin bahwa apabila dia mati dengan membawa dua nikmat di atas, maka dia telah membawa sesuatu yang lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Kita tidak perlu khawatir seandainya kita mati karena kemiskinan, mati karena lapar, mati karena kehausan, mati karena dibunuh, mati karena kita tidak memiliki pakaian sehelai pun. Karena hal yang demikian tidak akan memasukkan kita ke dalam neraka Allah dan tidak akan mengharamkan kita dari syurga Allah Jalla wa'ala. Tetapi yang perlu kita khawatirkan adalah apabila Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan kita tidak sedang mentauhidkannya. Kita justru sedang di atas kesyirikan. Kita bukan sedang di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi justru di atas lawannya, yaitu bid'ah. Kita tidak sedang beribadah kepadanya, tetapi justru sedang bermaksiat kepadanya. Inilah yang perlu dan harus kita khawatirkan. Dan itu yang harus selalu kita mohonkan perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala darinya, dari su'ul khatimah. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali pelajaran akidah kita dengan membahas kitab Matan Kitabut Tauhid, dan insyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang ke-17, di mana pada bab yang ke-17 ini penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu ayat dari surat Al-Qasas ayat 56 dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor 1360 dan Imam Muslim pada nomor 24. Baik, kita bacakan. Qala rahimahullahu ta'ala babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Jalla wa'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan kepada Nabi kita, sesungguhnya engkau tidak memiliki hak, tidak memiliki kemampuan memberikan hidayah, taufik kepada siapa saja yang engkau cintai. Engkau tidak mampu mengatur dan menentukan si fulan yang akan masuk Islam, si fulan yang akan mati husnul khatimah, si fulan yang mendapatkan hidayah. Walakinna Allah yahdi man yasha', tetapi Allah lah yang mampu memberikan hidayah kepada siapa saja yang ia kehendaki. Allah lah yang berhak dan mampu menentukan si fulan hari ini yang masuk Islam, si fulan pula yang murtad, si fulan yang berhijrah dari kemaksiatan kepada kesalehan. Demikian pula sebaliknya. Itu murni haknya Allah Jalla wa'ala. Seorang Nabi dan Rasul sekalipun tidak memiliki hak dan tidak memiliki kemampuan untuk mengatur hidayah kepada siapa saja yang mereka kehendaki dan yang mereka cintai. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Jalla wa'ala lebih tahu siapakah yang berhak mendapatkan hidayah dari hamba-hambanya. Jangan kita mengatakan, kenapa si fulan yang demikian justru tidak dapat hidayah ya. Tetapi si fulan yang dulunya seperti ini, dan seperti ini justru dapat hidayah. Jawabannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu daripada kita siapa saja yang berhak mendapatkan hidayahnya dari hamba-hambanya. Allah Jalla wa'ala menentukan suatu keputusan itu dengan ilmunya yang al-alim, dengan hikmah karena ia maha hakim, dan dengan rahmatnya karena ia ar-Rahman ar-Rahim. Ayat ini bermakna umum. Siapa saja dari manusia, bahkan sekalipun mereka para nabi dan para rasul, tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada manusia meskipun kepada orang yang sangat mereka cintai. Apalagi selain mereka para nabi dan para rasul. Apalagi sekedar para wali, orang-orang saleh. Nah, dan sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa ayat ini turun
terkait suatu kejadian yang dialami oleh Nabi SAW dan membuat beliau sedih. Di mana beliau telah berupaya semaksimal mungkin mengajak paman tercintanya, paman yang sangat beliau cintai dan sangat beliau sayangi. Bahkan ia adalah seorang paman yang sangat mencintai beliau, merawat beliau dari semenjak kecilnya sampai besarnya, kemudian menikahkannya, kemudian menjaganya. Bahkan ia rela mengorbankan ketokohan dan dirinya demi membela Nabi kita SAW, yaitu Abu Talib. Menjelang wafatnya, Nabi SAW datang mengajaknya masuk Islam, mengajaknya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tetapi karena dia tahu kandungan makna la ilaha illallah dan konsekuensinya apabila ia mengucapkannya, maka ia enggan mengucapnya sehingga dia mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga Nabi kita SAW merasakan kesedihan yang luar biasa, di mana orang yang sangat berjasa untuk dirinya, yang telah merawat, membesar beliau, yang telah menikahkan beliau, yang telah menjaga beliau, justru mati dalam keadaan musyrik. Berikut ini hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'id ibn Musayyib dan juga dibaca Al-Musayyab dari bapaknya Al-Musayyib. Ia mengatakan lamma hadarat Aba Talib al-wafah, tatkala Abu Talib hampir meninggal dunia, menjelang wafatnya Abu Talib, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahl. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesuk, menjenguknya sebagai seorang ponakan yang sangat mengharapkan hidayah Allah untuk sang paman yang telah merawat, yang telah membesar, yang telah menikahkan dirinya, bahkan yang telah mengorbankan ketokohan, harta, dan siap mengorbankan nyawanya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, dia telah meyakini kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memujinya dalam banyak kasidah-kasidahnya. Nah, wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahl. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk paman tercintanya ini, saat itu di sisi Abu Talib ada dua tokoh Arab Quraisy, tokohnya kaum musyrikin. Yang pertama Abdullah ibnu Abi Umayyah, dan yang kedua adalah Abu Jahal. Dua tokoh bangsa Arab dan terkhusus Arab kota Mekah. Faqalalah, melihat pamannya itu yang sedang sakit berat dan telah terlihat padanya tanda-tanda kematian telah dekat darinya, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan panggilan yang mengambil hati. Siapa saya yang dipanggil dengan panggilan yang seperti itu? Nabi memanggilnya, ya am, wahai sang paman. Lihat kelemah lembutan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menggunakan panggilan-panggilan atau kata-kata yang meluluhkan hati seseorang, atau mengambil perhatian atau cinta orang yang dia panggil dengan panggilan tersebut. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendakwahi ayahnya, boleh memanggil ya abati, wahai ayahanda, lima ta'budu ma la tasma'u wa ma la yasma'u la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ya abati innahu qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabu minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Ya, berulang kali beliau mengajak ayahnya dengan panggilan ya abati, wahai ayahanda, wahai ayahanda, wahai ayahanda. Maka Nabi memanggil paman tercintanya ini, wahai pamanku. Qul la ilaha illallah, ucapkan olehmu la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalimatan uhajju, boleh juga dibaca uhajja, uhajju laka biha indallah, sebuah kalimat yang nantinya aku akan bersaksi untukmu di hadapan Allah bahwa engkau telah mengucapkannya. Faqalalah, maka dua tokoh musyrik yang berada di sisi Abu Talib saat itu, Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal, langsung
mengcounter ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, akankah engkau meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib yang selama ini kita perjuangkan, yang selama ini kita ditokohkan karenanya. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan kepada paman tercintanya tersebut, wahai sang paman, ucapkan olehmu la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nantinya aku akan memberikan persaksian untukmu di sisi Allah. Maka dua tokoh musyrik di atas tadi kembali mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, akankah engkau meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib yang selama ini kita perjuangkan dan karenanya kita ditokohkan? Kemudian Nabi SAW kembali mengucapkan hal yang sama dan mereka membantah dengan ucapan yang sama. Sehingga Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid, tidak mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan tidak masuk Islam. Nabi SAW yang menyaksikannya, beliau mengalami kesedihan yang luar biasa. Sehingga beliau bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Aku akan memohonkan ampunan kepada Allah untukmu, wahai pamanku, apabila aku belum dilarang melakukannya. Ya, karena saat itu belum ada ayat yang turun melarang Nabi kita SAW memohonkan ampunan kepada orang yang mati dan dia masih kafir. Maka Nabi kita SAW mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Aku akan memohonkan ampunan untukmu kepada Allah, wahai pamanku, selama aku belum dilarang melakukannya untukmu. Fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah Jalla wa ala menurunkan ayatnya dalam surat At-Taubah ayat 113. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sungguh tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada mereka yang melakukan syirik, kesyirikan yang membatalkan Islam atau memang syirik dari dasarnya. Walau kanu uli qurba, meskipun mereka kaum musyrikin tersebut adalah karib kerabat mereka, setelah jelas kepada mereka bahwa mereka sebagai penghuni neraka Allah karena telah mati dalam keadaan belum masuk Islam. Wa anzalallahu fi Abi Talib, dan Allah Jalla wa'ala juga menurunkan ayatnya terkait matinya Abu Talib di atas kekufuran dan menyebabkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersedih hati. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tetapi Allah lah yang memberikan hidayahnya kepada siapa saja yang ia kehendaki, dan ia lebih tahu siapa saja dari hamba-hambanya yang berhak dan pantas mendapatkan hidayah. Baik, ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Bab hidayah ini diangkat dan diberikan atau disebutkan oleh penulis dalam kitab ini yang membahas tentang tauhid dan lawannya kesyirikan, yaitu kesyirikan, untuk menjelaskan kepada kita bahwa hidayah yang merupakan sesuatu yang sangat-sangat dicari oleh sebagian orang yang melakukan kesyirikan dan bergantungan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Mereka memohon dan meminta hidayah kepada orang-orang yang mereka anggap wali, nah, baik yang masih hidup maupun kepada orang yang telah mati dari kalangan para wali. Maka hal ini disebutkan oleh penulis di sini untuk menjelaskan bahwa jangankan para nabi, jangankan mereka para ulama, para wali atau orang-orang saleh, bahkan mereka para nabi dan para rasul, bahkan khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi dan para rasul,
Rasul yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala sekalipun tidak mampu mengatur dan memberikan hidayah kepada siapa saja yang ia kehendaki dan ia cintai sekalipun. Apalagi selain mereka. Maka apabila seseorang ingin mendapatkan hidayah di dunia ini, mendapatkan hidayah mati husnul khatimah, hidayah masuk surga Allah, hidayah agar selamat dari neraka Allah Jalla wa'ala, maka hendaknya dia memintanya kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Adapun jika dia datang kepada orang saleh dan orang berilmu dengan mengatakan, wahai Syekh Fulan, Ustaz Fulan, tolong doakan agar saya dapat hidayah, agar orang tua saya mendapatkan hidayah, maka ini tidak mengapa. Kenapa? Karena sejatinya dia tidak meminta kepada orang tersebut, tetapi dia meminta kepada Allah, namun dengan mendatangi orang berilmu tersebut dan meminta kepadanya untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dan orang tersebut hadir di sisinya, mendengarkan ucapannya, dan itu sesuatu yang mampu dilakukan oleh manusia, yaitu berdoa dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana terkadang para sahabat Nabi datang kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah. Demikian juga sebagian mereka datang kepada Uwais Al-Qarni, meminta agar Uwais Al-Qarni memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka, dan seterusnya. Baik, maka pembahasan ini disebutkan oleh penulis dalam kitab Tauhid ini. Kata Syekh Saleh Al-Syekh ketika mensyarah hadis ini, أن الهداية من أعز المطالب وأعظم ما تعلق به المتعلقون بغير الله. Perkara hidayah termasuk perkara yang paling dicari dan yang perkara yang paling membuat mereka yang bergantungan kepada selain Allah bergantungan dengannya, yaitu mereka berharap mendapatkan manfaat dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat dari para wali atau orang-orang saleh yang mereka datangi kuburannya dan mereka minta syafaatnya. Maka ditegaskan oleh penulis di sini, jangankan seorang ulama, seorang saleh, seorang kiai, bahkan seorang nabi, penutup para nabi, tokohnya seluruh anak Adam, penutupnya para rasul, nabi yang paling dicintai oleh Allah sekalipun tidak mampu melakukannya kepada orang yang ia cintai sekalipun, yaitu Abu Talib. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu ketika Nabi SAW memanggil darah dagingnya, putri tercintanya Fatimah radhiyallahu anha, mengatakan, ya Fatimah binta Muhammad, salini ma min mali ma syi't, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah bintu Muhammad, silahkan engkau meminta kepadaku dari harta yang aku miliki sekehendakmu. Tetapi ingat, dalam riwayat yang lain Nabi katakan, anqidhi nafsaki 'anin nar. Selamatkan dirimu dari neraka Allah dengan iman dan amal saleh. Jangan bergantungan kepadaku. Karena la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak mampu mencegah azab Allah darimu sedikit pun. Apabila seorang nabi, seorang rasul, penutupnya para nabi dan para rasul, sallallahu alaihi wasallam, habibuna wa khaliluna wa syafi'una wa nabiyuna, berkata demikian kepada darah dagingnya, kepada belahan jiwanya, putri tercintanya Fatimah radhiyallahu anha, anqidhi nafsaki 'anin nar. Fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Selamatkan dirimu dari neraka Allah, wahai Fatimah bintu Muhammad, dengan iman dan amal saleh, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Karena aku tidak akan mampu mencegah azab Allah dari dirimu sedikit pun. Apabila seorang nabi, seorang rasul seperti ini, lalu bagaimana dengan mereka yang bukan nabi, bukan rasul? Bisa-bisanya ada seorang kiai, seorang wali dikatakan, ya seluruh manusia yang hidup di masanya dijamin selamat dari azab kubur, dijamin selamat dari neraka Allah. Ahli dongeng.
Nah, ahli dongeng itu namanya. Orang seperti itu bagus ya kalau dia menulis ya komik ya yang penuh dengan dongeng. Ada pula yang mengatakan ya gaya ndak bata-bata tak nabu ketika ya ge ulama karimati hai kalau ge dayo itayo ndak he dah pula pingku ita beramal tapi ya hangan mak dekan ulama karismatik ana tentelam tengah. Tapi yang yangan dak batat, dak bade, ya ge ulama karismatik, ya habu ge, ya abati. Tiga gom jara selamatlah juga dari neraka Allah. Bahkan orang-orang yang tim cum jara, yang tim du belajar bagian singa, je selamat dari neraka Allah. Subhanallah. Anda panitia syurga dan neraka? Anda orang dalamnya syurga dan neraka? Ini Nabi SAW, pembuka pintu syurga, penutup para nabi, penutup para rasul. Nabi dan rasul yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah. Apa beliau katakan kepada darah dagingnya, belahan jiwanya, putri tercintanya Fatimah radhiyallahu anha. Beliau katakan kepadanya, ya Fatimah binta Muhammad, anqidhi nafsaki 'anil nar. Fa inni la ughni 'anki min Allah syai'a. Wahai Fatimah bintu Muhammad, selamatkan dirimu dari neraka Allah, dari azab Allah, karena aku tidak akan mampu mencegah azab Allah dari dirimu. Darah dagingnya seorang nabi yang tidak diragukan lagi akan darahnya nabi pada tubuhnya, belahan jiwanya nabi kita. Nabi larang beliau untuk bergantungan dengan kedudukan sang ayahnya. Tetap harus beramal kalau ingin masuk syurga. Kalau ingin masuk neraka, selamat dari neraka Allah, engkau harus beramal, harus beriman, harus beramal saleh, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Apalagi orang yang hidupnya sudah lebih dari 1400 tahun setelah Nabi, kemudian sekedar mengaku dirinya Habib dan ada darahnya Nabi pada dirinya. Enak banget seperti itu. Ini darah dagingnya Rasulullah, putri tercintanya Nabi. Subhanallah. Nabi katakan seperti itu kepadanya. Lalu bagaimana dengan orang lain? Hanya sekedar bermodal sang ayah sebagai ustadz, seorang ustadzah, seorang abu, seorang abati, seorang tengku, seorang kiai, seorang buya, kemudian boleh berleha-leha, boleh bermudah-mudahan bermaksiat kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Nas'alullah salam wal afiyah. Allahumma muqallibal qulub, thabit qulubana ala dinik. Ikhwana al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di antara pelajaran yang dapat kita petik dari uraian penulis di atas adalah bahwa mereka kaum musyrikin dan terkhusus dalam hal ini Abu Talib, Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal, mereka mengetahui makna kandungan la ilaha illallah dan konsekuensinya sehingga mereka enggan mengucapnya. Karena orang Arab itu, kata para ulama, adalah bangsa yang memahami ucapan yang mereka ucapkan. Mereka tidak akan mengucapkan suatu kalimat kalau mereka belum mengetahui maknanya. Apabila mereka diajak untuk mengucapkan suatu kalimat atau ingin mengucapkan suatu huruf, apabila mereka mengetahui kandungannya dan konsekuensinya bertentangan dengan sesuatu yang tidak mungkin mereka tinggalkan, maka mereka enggak akan mengucapkannya. Tapi apabila kalimat tersebut menguntungkan atau tidak bertentangan dengan sesuatu yang tidak mungkin mereka tinggalkan, maka mereka akan mengucapkannya. Makanya ketika Nabi meminta mereka orang Arab mengucapkan la ilaha illallah, kalimat yang sangat mudah diucapkan. Seandainya seorang mengucapkannya, maka tidak sampai 20 detik. La ilaha illallah. Enggak sampai 10 detik. Dia telah selesai mengucapkannya. Tetapi karena mereka memahami makna la ilaha illallah, bahwasanya kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah.
Mereka tidak boleh menyembelih lagi untuk laut, untuk kuburan para wali, untuk tempat-tempat angker, kecuali untuk Allah. Mereka tidak boleh meminta sesuatu, tidak ada yang mampu memberikannya, yang tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah. Mereka tidak boleh memintanya lagi kepada selain Allah. Mereka tidak lagi boleh bernazar kecuali kepada Allah. Mereka tidak boleh lagi khurafat dengan kuburan-kuburan para wali, tidak boleh lagi mengadu nasib atau beranggapan sial dengan suatu suara atau suatu kejadian. Harus mereka serahkan hanya kepada Allah. Dan sesembahan yang mereka ibadahi selain Allah harus mereka tiadakan. Ketika mereka tahu bahwa makna la ilaha illallah dan konsekuensinya adalah itu, maka mereka enggan mengucapkannya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 35 dan 37 hingga 37. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka kaum musyrikin, ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka bersikap sombong. Sombong itu batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Mereka menolaknya, enggan mengucapnya. Padahal seandainya mereka mengucapnya tidak lebih dari 5 detik. Tetapi karena mereka tahu maknanya, bahwa makna la ilaha illallah adalah tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mereka memahami konsekuensinya apabila mereka mengucapnya, maka mereka harus meninggalkan seluruh bentuk kesyirikan, seluruh bentuk khurafat, dan tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh lagi mengantung harapan mereka kecuali kepada Allah. Maka mereka mengatakan wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Dan mereka berkata, akankah kita meninggalkan seluruh sesembahan yang kita ibadahi selain Allah selama ini hanya gara-gara ucapan seorang penyair lagi gila? Lihat tuduhan mereka dan bulian yang mereka berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah sebelumnya Nabi kita adalah orang yang paling amanah, orang yang paling tinggi budi pekertinya, orang yang paling mulia akhlaknya, orang yang paling mereka puji. Tetapi semenjak Nabi mengajak mereka mentauhidkan Allah dan melarang mereka berbuat syirik, memerintahkan mereka beribadah kepada Allah sesuai dengan aturan agama, bukan dengan mengikuti nenek moyang mereka, maka Nabi kita yang sebelumnya orang yang paling mulia, yang paling mereka cintai, menjadi orang yang paling mereka benci. Mereka katakan gila dan mereka katakan ahli syair. Maka celaan adalah sesuatu yang harus diterima dan dihadapi oleh seorang penuntut ilmu agama dan seorang da'i di jalan Allah. Seorang da'i yang ingin mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah, dia harus bermental baja. Dia tidak boleh cengeng. Ya, dia harus siap mendapatkan bulian, caci makian, bahkan mungkin pembunuhan sekalipun. Kalau tidak siap, ya, maka jangan jadi da'i. Nah, dan bulian manusia itu tidak akan memasukkan kita ke dalam neraka Allah. Bulian manusia kepada kita tidak akan membuat orang yang kaya menjadi miskin. Sebagaimana pujian mereka tidak akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah Allah dan hamba-hambanya yang saleh untuk kita. Apabila seorang nabi, seorang rasul yang seperti ini akhlaknya, yang tadinya adalah orang yang paling mulia di sisi mereka, menjadi orang gila, tukang syair, pemecah belah umat, bahkan berulang kali mereka melakukan upaya pembunuhan terhadapnya hanya gara-gara mengajak mereka kepada tauhid, melarang mereka berbuat syirik, mengajak mereka beribadah mengikuti ajaran agama, bukan ajaran nenek moyang mereka. Apalagi kita yang berlumuran dengan dosa ini, yang kurang bagus akhlaknya, bahkan kurang ikhlas dalam berdakwah. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Maka sangat aneh kata para ulama apabila hari ini ada orang yang mana Abu Lahab the gang, Abu Lahab CS di masa itu lebih paham
terhadap makna dan kandungan la ilaha illallah daripada dia yang bertitel S1, S2 dan S3 tetapi berujung dengan S teler karena ilmu filsafat yang menyantol di dalam kepalanya. Sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia tetap melakukan perbuatan-perbuatan syirik dan khurafat yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Nah, amat disayangkan. Bahkan sebagian mereka, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dikatakan sebagai ulama ya, dari kalangan ahli filsafat, dikatakan sebagai dosen filsafat, mikir Islam ya, dan sebagainya, mengucapkan la ilaha illallah, tetapi Abu Lahab Degeng lebih paham terhadap makna la ilaha illallah, kandungannya dan konsekuensinya, sehingga mereka tidak mengucapnya daripada dia mengucapnya, tetapi justru melakukan pembatal-pembatal la ilaha illallah dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah itu sendiri. Ikhwanal karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di antara faedah lain yang dapat kita petik dari uraian penulis di atas adalah bahwa innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Ketika Nabi SAW mengetahui sang paman tercintanya hampir meninggal dunia, maka Nabi mengajaknya masuk Islam. Seandainya Abu Talib mengucapnya, maka dia mati husnul khatimah. Ya. Seandainya seseorang punya umur 100 tahun di dunia ini, selama 100 tahun dia melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan dan melakukan berbagai maksiat. Kemudian beberapa menit sebelum matinya dia bertobat kepada Allah, dia bertobat dari kesyirikan, kebid'ahan dan berbagai maksiat yang telah ia lakukan, maka dia mati husnul khatimah. Allah tidak menganggap dia telah melakukan dosa-dosa itu. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang telah bertaubat dari dosa-dosanya itu seperti orang yang tidak melakukannya. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, "Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innallaha huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berdosa, pernah menduakan Allah, pernah menyembah patung, pernah murtad, pernah berbuat bid'ah, pernah berzina beribuan kali, pernah homo, pernah lesbi, pernah mencuri, pernah membunuh, pernah berjudi, pernah main riba. Kemudian dia bertobat. Allah katakan jangan pesimis dari ampunan Allah. Allah akan mengampuni seluruh dosa apabila kalian bertobat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali." Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosa yang telah engkau lakukan dari kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan itu sudah setinggi langit dan sudah sejauh mata memandang, thumma astaghfartani, kemudian engkau bertaubat memohon ampunan kepada aku, ghafartu laka wa la ubali, aku akan ampuni seluruh dosa-dosa itu dan aku tidak peduli sebesar dan sebanyak apapun dosa yang telah engkau lakukan. Tetapi ingat, sebaliknya, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Seandainya seseorang punya umur 100 tahun di dunia ini, selama 100 tahun tersebut dia bertauhid, dia mengikuti sunnah Nabi, dia menjadi orang yang saleh, hafidh Al-Quran, hafidh ribuan, ratusan ribu hadis Nabi, ahli fikih, seorang ulama, tetapi satu hari atau bahkan 1-2 menit sebelum matinya, dia mati di atas kesyirikan, dia mati di atas bid'ah, dan dia mati di atas maksiat, innamal a'malu bil khawatim. Maka amalan itu juga dengan penutupnya, sesuai dengan penutup yang dia mati di atasnya. Kalau penutupnya adalah kesyirikan dan dosa-dosa yang membatalkan Islamnya, maka dia akan kekal di dalam neraka Allah selama-lamanya. Tetapi jika penutup su'ul khatimahnya itu adalah dosa-dosa yang tidak membatalkan Islamnya, maka sekadar dosanya tersebut. Nah,
Apabila Allah berkehendak untuk mengampuninya karena dia membawa keutamaan tauhid, maka dia akan langsung masuk syurga. Tetapi apabila dia harus dibersihkan terlebih dahulu di dalam neraka Allah, maka dia akan dibersihkan, kemudian dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke dalam syurga Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah, Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ini merupakan doa yang paling sering dibacakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai bagi kita ini justru doa yang paling jarang kita bacakan. Bahkan di dalam surat Ali Imran, di awal-awal surat ketika Allah berbicara tentang mereka ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh ilmunya, Allah sebutkan di antara kriteria utama mereka adalah mereka yang selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau sesatkan hati-hati kami dari hidayah yang telah engkau berikan. Jangan sampai kami mati di atas kesyirikan setelah sebelumnya kami bertauhid. Jangan sampai kita mati di atas bid'ah setelah sebelumnya kita di atas sunnah. Jangan sampai kita mati di atas maksiat setelah sebelumnya kita di atas kesalehan. Dan anugerahkanlah untuk kami rahmatmu, sesungguhnya engkau pemberi anugerah. Dan faedah yang terakhir yang dapat kita petik dari uraian penulis di atas tentang matinya Abu Talib di atas kesyirikan adalah besarnya pengaruh teman duduk terhadap agama kita. Lihat Abu Talib yang telah meyakini akan benarnya dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menyayangi, mencintainya, bahkan telah mengorbankan apa yang dia miliki agar Nabi kita bisa berdakwah. Ketika Nabi mengucapkan kepada wahai sang paman, ucapkan la ilaha illallah, dia enggan mengucapnya. Kenapa? Karena di sampingnya ada dua teman dekatnya, yang mana mereka adalah tokohnya kaum musyrikin. Dia nggak enakan dengan mereka. Mereka menghardiknya, jangan kamu ucapkan, karena dengan engkau ucapkan la ilaha illallah berarti engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu yang karenanya kita ditokohkan, yang selama ini kita perjuangkan. Akhirnya dia mati tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan terbawa dengan agama orang terdekatnya. Jangan katakan tidak. Nabi yang mengatakan akan terpengaruh. Nah, jangan Anda tes iman ini. Saya tes dulu Ustaz, apakah setelah hijrah ini iman saya kuat, masih kuat ataukah tidak? Saya akan menemani kawan-kawan ke tempat maksiat, tapi insya Allah saya nggak akan terpengaruh untuk melakukan maksiat mereka lakukan. Saya akan duduk di situ cuma sekedar minum air soda dan sebagainya. Saya tes dulu Ustaz, sudah mantap atau belum? Jangan dites karena khawatirnya Anda nggak lulus tesnya, akhirnya masuk neraka Allah, mati su'ul khatimah. Dan agama ini, iman ini bukan untuk dites, tapi agama ini harus dijaga dan dipelihara, dan dia harga mati. Ulama dahulu mengatakan dinuka dinuk, fahuwa lahmuka wa damuk. Agamamu, tauhid, sunnah, kesalehan yang telah Allah berikan untukmu adalah darah daging, harga mati. Kita lebih baik kehilangan teman-teman yang luar biasa, sehingga kita nggak punya teman. Bahkan ketika masuk ke warung kopi, tidak ada satupun orang yang mau ngopi semeja dengan kita. Semua orang memboikot kita. Lebih baik kehilangan mereka semuanya daripada kita harus kehilangan tauhid, kehilangan sunnah, kehilangan kesalehan yang telah Allah anugerahkan kepada kita demi menjaga perasaan mereka. Karena jangankan teman biasa, seorang nabi saja tidak bisa menarik anaknya dari neraka Allah dan tidak mampu mencegah adab Allah darinya. Bukankah Nabi kita berkata kepada putri tercintanya, darah dagingnya, belahan jiwanya, Fatimah radhiyallahu anha, anqidhi nafsaki 'anil nar fa inni la ughni 'anki minallahi syai'a. Selamatkan dirimu dari azab Allah.
Aku tidak mampu mencegah adab Allah darimu sedikit. Seandainya seseorang punya teman jutaan orang, dia bergabung dalam suatu ormas, suatu organisasi yang terkuat, terbesar. Apakah ketika tsunami datang, banjir bandang datang, gempa bumi terjadi, pesawat yang dia tumpangi jatuh nungging ke laut, apakah mereka mampu menyelamatkannya? Tidak mampu. Subhanallah. Lemah manusia ini. Apa yang kita khawatirkan dari mereka? Jangankan menahan malaikat maut yang mencabut nyawa kita, yang akan mencabut nyawa kita, menahan kentut mereka sendiri, mereka nggak mampu. Nah, coba minta kepada seorang prajurit militer terkejam, terbengis, terkuat, terhebat, yang paling ditakuti di dunia sekalipun. Bahkan mungkin dia dikatakan seorang prajurit, ya, kekuatannya menyamai dan mampu mengalahkan ratusan prajurit lainnya. Seandainya ada yang seperti itu, coba minta dia ketika hendak kentut, minta dia tahan kentutnya, jangan dia keluarkan kentutnya. Gak usah sampai seminggu, sehari aja minta kepada dia, tahan kentutmu. Gak mampu dia. Dan seandainya Allah tahan kentut dia, jangankan seminggu, 3 hari atau 4 hari saja Allah tahan, dia gak mampu mengeluarkan kentutnya, kelar hidupnya. Berabe dia, hancur sehancur-hancurnya. Lemah manusia ini. Maka kenapa kita mau meninggalkan Allah dan Rasulnya hanya karena teman-teman duduk? Hanya gara-gara teman slating. Sebagian orang jatuh ke dalam zina. Dia nggak mau berzina, tapi dirayu, dipaksa oleh seniornya, oleh lettingnya. Akhirnya karena udah nggak enakan, dia pun melakukannya. Lebih dari itu, melakukan kesyirikan dan kebid'ahan karena manusia. Padahal Nabi SAW bersabda, "Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa law ijtama'u ala syai'in an yadhurruka illa bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Seandainya seluruh makhluk di dunia ini, dari bangsa jin, dari bangsa manusia, dari hewan-hewan, semua mereka berkumpul, bersatu padu untuk mendatangkan sebuah kebaikan untukmu, maka mereka tidak mampu memberikan kebaikan itu untukmu, kecuali kebaikan itu sesuatu yang telah Allah takdirkan di dalam Lauhul Mahfuz untukmu. Dan seandainya seluruh mereka, jin, manusia, hewan yang ada di dalam hutan, yang ada di dalam air, semuanya ingin mendatangkan suatu mara bahaya terhadap dirimu, maka mara bahaya tersebut tidak mampu mereka datangkan kepadamu jika itu belum ditakdirkan oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Bukan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Pena pencatat takdir telah terangkat dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, dan kesimpulannya adalah bahwa hidayah taufik, hidayah siapa yang berhak beriman, siapa yang akan mati dalam keadaan kufur, siapa yang akan menjadi salah, itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah dengan makna memberikan penjelasan kepada jalan yang benar, maka itu mampu dilakukan oleh para nabi dan selain mereka. Kesimpulan yang kedua adalah bahwa apabila mereka para nabi dan para rasul saja tidak mampu mengatur dan memberikan hidayah kepada orang yang mereka cintai sekalipun, apalagi selain mereka dari para wali, orang-orang saleh. Dan kesimpulan yang lainnya adalah bahwa bila seorang ingin mendapatkan hidayah, maka hendaknya dia meminta dan mohon kepada Allah Jalla wa'ala, dan beberapa faedah lainnya yang telah kita sebutkan di atas. Apabila waktu masih tersisa, maka saya persilahkan jika ada kritikan, masukan, atau hal lainnya yang ingin disampaikan dengan segala hormat. Barakallahu fiik. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Sahabat pendengar 96,1 FM, pemirsa STA TV, dan sahabat dimanapun dapat menjangkau siaran kami saat ini, kita masuk ke sesi tanya jawab kita bersama Ustaz. Kami ingatkan kembali bagi sahabat yang ingin bertanya, dapat mengirimkan pertanyaannya melalui via pesan WhatsApp kami di nomor 0852 1414 2314. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Dari Abu Humairo dari Banda Aceh. Pertanyaannya, Bismillah, semoga Ustaz dalam keadaan sehat selalu dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin seluruhnya.
Ustadz, ada kalanya di zaman ini iman begitu mudah tergoyah dengan fitnah-fitnah yang ada, Ustadz. Bagaimana cara ampuh mempertahankan hidayah, khususnya bagi pemuda-pemuda yang kadang masih suka labil dalam hidupnya? Jazakumullah khairan, Ustadz. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Wahai saudara kami yang kami cintai karena Allah, Abu Humairah, barakallahu fiik, Allah hafadzak. Dan para ulama memang menyebutkan dalam usulul iman, landasan-landasan akidah, bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu memang bisa naik turun. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Ketika ia berkurang, bahkan bisa sampai di titik di mana seseorang tidak lagi memilikinya sedikit pun, sehingga dia mati dalam keadaan sebagai orang kafir yang tidak memiliki iman sedikit pun. Dia bisa hilang sekian persen dan bisa hilang 100%, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Maka jangan remehkan ketika iman itu sedang berkurang, kemudian dengan beralasan, ya sedang turun Ustadz, iman ana Ustadz, nanti juga naik sendiri. Nanti juga naik sendiri. Mau gimana lagi Ustadz? Memang iman ana sedang turun. Lah ya, iman yang sedang turun harus dinaikkan dengan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, dengan beribadah. Ya, makanya para ulama ketika mengatakan iman yazid wa yanqus, iman itu akan bertambah dan berkurang, mereka sebutkan yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang karena kemaksiatan. Maka ini jawabannya. Ini jawaban yang sangat simpel dan sangat mencakup. Dia akan bertambah dengan ketaatan. Berarti kalau ingin iman ini bertambah dan semakin tinggi, maka tingkatkan ibadah kita. Kalimat ibadah mencakup semua ibadah. Ibadah hati maupun ibadah jasmani. Berdoa kepada Allah. Menjaga salat yang wajib, salat sunnah, ya. Kemudian menjaga puasa yang wajib dan juga semampunya puasa-puasa sunnah. Nah, dan ibadah-ibadah lainnya yang merupakan sumber bertambahnya iman. Dan Nabi SAW mengatakan, wala yazalu lisanuka rawthaban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian lingkungan juga sangat memberi pengaruh. Rata-rata anak muda hari ini, setelah sebab-sebab utama yang lainnya, mereka hilang sebagian iman mereka atau futur, itu dikarenakan lingkungan. Bahkan na'udzubillah min dzalik, sebagian mereka ada yang sampai menyimpang syahwatnya, ya, dalam keadaan dia sudah pernah mengenal apa itu tauhid dan sunnah. Setelah itu bisa-bisanya dia lebih tertarik kepada laki-laki daripada wanita. Apa sebabnya? Karena pergaulan. Dan pergaulan hari ini tidak hanya offline, bahkan pergaulan online hari ini tak kalah bahayanya daripada pergaulan offline. Bahkan sebagian anak jarang keluar dari rumahnya. Terkenal sebagai anak yang pendiam, tetapi melakukan penyimpangan-penyimpangan yang lebih banyak dan lebih buruk daripada anak-anak yang lebih sering di luar rumahnya. Kenapa? Karena HP yang ada di tangannya. Pergaulan, ya akhi, sangat memberi pengaruh. Ayat dan hadis yang berbicara tentang pengaruhnya teman duduk sehari-hari, saya kira sesuatu yang telah kita maklumi bersama. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab, wal ilmu indallah. Nasallallahu salam wal afiyah. Syukran Ustadz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini sekaligus menjadi penutup kita hari ini, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz. Izin bertanya, apakah ketika seorang sudah bertaubat baik dari dosa besar dan kecil, namun tidak lama kemudian dia lakukan dosa yang sama tersebut kembali, apakah tanda taubatnya tidak diterima dan tidak diampuni? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fik. Yang pertama akhi, barakallahu fik, semua kita anak Adam ya. Saya yang antum utarakan pertanyaan di atas kepada ana tidaklah lebih bersih daripada antum yang bertanya ya. Kita semua adalah anak Adam dan Nabi bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam itu berlumuran dosanya. Baik yang dipanggil ustadz, yang bukan ustadz, tengku bukan tengku, ya, santri bukan santri, semua kita anak Adam, berlumuran dosa. Semua kita memiliki jutaan bahkan miliaran dosa dan maksiat kepada Allah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Tetapi sebaik-baik anak Adam yang banyak dosanya adalah mereka yang banyak taubatnya.
Yang kedua, akhi barakallahu fik, para ulama menyebutkan di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam pembahasan taubat, bahwa suatu taubat itu akan diterima sah dan dinamakan sebagai taubat nasuh apabila dia melakukan beberapa syaratnya. Yang pertama, al-iqla'. Dia tinggalkan dosa itu. Karena sebagian orang di mulutnya istighfar, alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah, tapi rokok di tangannya. Astagfirullah, astagfirullah, dia sambil main catur judi, sambil main judi online. Astagfirullah, astagfirullah, dia tetap memandang akhwat perempuan dengan pandangan yang syahwat. Yang kedua, an-nadam, dia menyesal telah melakukannya, bukan justru berbangga dan menganggap dirinya telah senior di atas maksiat itu. Nah, yang ketiga adalah al-azmu alla ya'uda ilaiha. Dia bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Tetapi bukanlah syarat sahnya taubat seseorang tidak boleh jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Karena itu mustahil bisa dilakukan oleh keumuman anak Adam, dan telah kita simak hadis Nabi SAW di atas, dan juga telah datang hadis dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis qudsi yang menyebutkan seorang anak Adam yang jatuh bangun ke dalam dosa, tetapi setiap kali dia jatuh ke dalamnya dia bertobat lagi dengan tobat yang nasuha, yang jujur, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Akan tetapi seorang mukmin itu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak jatuh lagi ke dalam dosa sama yang telah ia lakukan sebelumnya. Oleh karena yang di dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuldagul mu'minu min juhrin wahidin min marratain. Seorang mukmin itu tidak akan disengat oleh hewan yang berbisa dari satu lubang yang sama sebanyak 2 kali. Dia akan berhati-hati, ya, dan akan waspada serta melakukan sebab-sebab yang Allah dan Rasulnya terangkan agar tidak jatuh kembali ke dalam dosa yang telah ia lakukan sebelumnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.